nanti apalagi pas kajiannya udah mulai, kita sama-sama nyimak kajiannya sampai selesai. Ya, teman-teman, bahkan kita nyimak sama-sama bareng-bareng di bagian Q&A-nya, barangkali ada ilmu baru nanti di sana yang tidak disampaikan di inti materinya, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bareng-bareng mengundang pemateri kita pada malam hari ini, Kakak Fathia. Udah ada, Kak? Assalamualaikum, Kakak. Assalamualaikum, Kak Fathia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, agak Suara saya terdengar jelas? Iya, alhamdulillah terdengar jelas. Jadi mungkin ada pending ya Kak di antara kita, soalnya tadi kita saling melempar salam dan menjawab salam. Mungkin. Oke, jadi mungkin langsung aja ya Kak, biar kita mengefisienkan waktu. Jadi untuk Kakak Fathia Ahmad, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang identitas muslimah, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Pada Kakak, kami persilahkan. Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Elsa, Fatima. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman komunitas Mau Benar Bareng gitu ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa bertatap muka kepada insya Allah ya calon bidadari-bidadari, bukan hanya di surga, tetapi inilah memang bidadari-bidadari yang ada di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget rasanya bisa diberikan kesempatan join di malam hari ini. Di malam apa ini? Di malam hari apa? Kamis ya? Malam Kamis ya? Malam Kamis. Ya, Masya Allah. Ya, senang banget ya. Sebelumnya ahlan wasalan ya teman-teman semuanya, dari teman-teman Mau Benar Bareng gitu ya. Perkenalkan, saya Fathia Ahmad. Untuk saat ini insya Allah kesibukan saya pribadi berada di dalam tim Cinta Quran Foundation ya teman-teman. Salah satu lembaga sosial dakwah yang concern kita adalah untuk apa? Untuk perjuangan Quran. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya mohon izin menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di sini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga bukan hanya sekedar fisiknya ya yang sehat, tetapi semoga hati kita juga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bukan karena hebatnya kita ya, tetapi karena cintanya Allah kepada kita semuanya, orang-orang pilihan yang ada di sini, muslimah semuanya, muslimah hebat yang ada di sini, sehingga Allah berkehendak ya, Allah berkuasa memilih kita untuk berada di dalam forum yang insya Allah ini adalah forum yang sangat dimuliakan Allah ya. Karena apa teman-teman gitu ya, banyak sekali di antara kita ya, mungkin kita bisa melihat berapa seluruh penduduk Indonesia gitu ya, ada sekitar 200 juta orang gitu. Terus kemudian berapa persen ya yang orang-orang di sana itu ya menjadikan malam-malamnya untuk berada di dalam forum yang
salah satunya ada di komunitas Bener Bareng ini gitu ya. Mungkin ada juga yang sehari ini ada yang sedang jalan ke mall ya, memilih untuk jalan ke mall. Mungkin juga ada yang saat ini memilih untuk alam gitu ya, mengambil kesibukan-kesibukan yang lainnya gitu ya. Tetapi malam hari ini Allah benar-benar sangat memilih kita untuk berada di dalam forum ini, dan pasti Allah memiliki sebuah mau. Allah pasti memiliki sebuah rencana. Kenapa sih kita yang ditunjuk untuk berada di dalam forum ini gitu. Ya, dan semoga kita bersyukur ya teman-teman menjadi hamba-hamba yang masih diberikan iman, masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk berada di dalam keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau, dan tentunya kita juga berharap bahwa kita ini adalah umat yang dirindui beliau. Nah, teman-teman sebelumnya ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau dari teman-teman komunitas mau bener bareng nih, rata-rata semuanya ini berasal dari mana? Apakah ada di daerah Jawa ataukah ada di luar Jawa juga? Mungkin bisa chat ya, atau mungkin bisa diketik gitu ya. Dari mana aja nih yang sudah hadir ya, 90 peserta di komunitas Mau Bener Bareng. Masya Allah, ada dari Jawa Tengah, Indramayu, Solo, Bogor, Surabaya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dari Lampung, Padang, Batam, Malang, Masya Allah. Ini benar-benar apa ya teman-teman ya, sesuatu yang benar-benar luar biasa nikmati. Itu apa? Identitas kita sebagai seorang muslimah menyatukan kita gitu ya. Masya Allah ya, Masya Allah teman-teman. Kalau sebelumnya kalau Fatia ya, untuk saat ini domisilinya berada di kota Bogor, dan alhamdulillah kondisi Bogor sekarang habis hujan rintik-rintik gitu ya, dan semoga semakin menambah keberkahan. Masya Allah, dari Palembang, dari Jambi ya, Masya Allah teman-teman, dari manapun asal kita, semoga kita berharap bahwa pertemuan kita hari ini, malam ini, semoga kelak juga Allah berikan kesempatan untuk kita kelak nanti ya teman-teman berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Kak Elsa, di sini Fatia ingin sedikit sharing ya. Masya Allah Mbak, di sini hujan deras ya. Iya. Masya Allah, Kak Elsa, sebelumnya mohon izin ya, di sini kita sharing-sharing saja gitu ya. Karena apa? Karena sejatinya saya juga seorang pembelajar gitu ya. Mungkin nanti jika ada baiknya, jika ada yang benar, silahkan teman-teman ambil gitu ya. Tetapi kalau nanti di dalam apa yang saya sampaikan, apa yang mungkin sudah saya dapatkan dari guru saya, mungkin ada yang keliru, jangan diambil ya teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, berbicara tentang identitas muslimah ya, berkaitan tentang identitas muslimah gitu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa sekali. Ya, sangat istimewa sekali. Karena apa ya? Karena teman-teman, sejarah mencatat ya, tinta sejarah mencatat ya, peradaban ini selalu mencatat bahwa negara itu atau peradaban itu tergantung kepada siapa? Tergantung kepada perempuannya. Betul banget gitu ya. Bahwa yang namanya sebuah peradaban itu tergantung kepada muslimahnya, itu tergantung kepada perempuannya gitu ya. Apabila ya, kalau kita itu berbicara tentang muslimah ya teman-teman, apabila wanitanya rusak gitu ya, maka negara itu juga akan rusak. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa kalau wanitanya rusak, negaranya akan rusak? Mungkin boleh ya ditulis di chat komen kayak gitu ya. Mungkin kalau saya bertanya, mungkin kita sharing-sharing ya, boleh untuk teman-teman menjawab di kolom komentar gitu ya. Teman-teman jawab. Karena agar kita diskusi ya, agar kita bisa bertukar pikiran kayak gitu ya. Karena dari mata lahir generasi masa depan. Betul gitu ya. Teman-teman ya, wanita ini ya, kita ini sebagai seorang perempuan ya, dibekali sesuatu yang potensinya Masya Allah luar biasa. Apa itu? Rahim ya. Rahim ini apakah dimiliki oleh seorang laki-laki? Tidak, kan ya. Rahim ini adalah hanya diberikan oleh seorang perempuan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menitipkan rahim di dalam diri kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahim, itu bukan hanya sekedar apa ya teman-teman? Ya udah gitu ya. Tetapi memiliki sebuah apa
sebuah potensi, sebuah maksud gitu kan, sebuah visi yang begitu besar gitu ya. Perempuan ya dibekali dengan apa? Lebih kecondong kepada kasih sayangnya gitu ya. Terus kemudian perempuan diberikan rasa kasih sayangnya dia itu lebih ya, yang lebih, kemudian dia berlemah lembut, kemudian dia juga dititipkan rahim gitu ya. Semuanya itu ada visinya teman-teman ya. Perempuan itu adalah rahimnya peradaban ya. Perempuan itu adalah rahimnya peradaban. Kenapa? Karena seorang perempuan inilah, di tangan perempuan inilah dia yang akan mencetak para generasi pejuang-pejuang. Teman-teman ya, kita meyakini ya, kita tahu bahwa agama Islam ini hingga kapan? Allah masukkan agama Islam ini turunkan untuk sampai kapan? Apakah sampai zaman Rasulullah saja? Kan tidak. Sampai akhir zaman gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang akan membawa Islam ini hingga akhir zaman? Siapa? Siapa gitu ya? Kita gitu kan ya, generasi kita hari ini gitu ya, generasi kita hari ini ya. Dan kita juga akan berpikir bagaimana nanti kita itu menyiapkan generasi-generasi untuk bisa apa? Untuk melanjutkan risalah Islam hingga akhir zaman. Perempuan inilah diberikan tugas yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijadikan sebagai apa ya teman-teman? Sebagai itu tadi ya, rahimnya peradaban. Dia diberikan tugas sebagai al-ummah robatul bait gitu ya. Al-ummah robatul bait, dia diberikan tugas sebagai seorang istri, dia diberikan tugas sebagai seorang ibu gitu ya. Kenapa kalau dikatakan bahwasanya kalau perempuannya rusak gitu ya, kalau perempuannya rusak nanti negaranya akan rusak gitu ya. Karena di tangan perempuan itulah tergantung bagaimana dia itu mendidik anak-anaknya. Akankah dia didik anak-anaknya itu menjadi pejuang Islam gitu kan ya? Ataukah dia didik anaknya tuh hanya sekedar saja gitu ya. Kadang ada ya teman-teman istilah seperti ini. Menjadi ibu beneran sama menjadi ibu apa? Kebetulan ya. Apa bedanya menjadi ibu beneran dan menjadi ibu kebetulan gitu ya? Menjadi ibu beneran itu persiapannya kapan? Apakah ketika kita sudah menjadi seorang ibu? Lah, ya, tidak. Tetapi menjadi ibu, menjadi ibu gitu kan ya, menjadi al-ummah robatul bait itu persiapannya harus mulai dari sekarang. Ketika apa, Mbak? Ya sebelum kita menikah gitu ya. Perdalam ilmu kayak gitu. Nah, teman-teman ya, mengingat ya wajib sekali gitu kan ya, kita harus tahu gitu ya, kita harus tahu identitas kita sesungguhnya. Hari ini gitu ya, hari ini tuh ini pendapat Fathia pribadi gitu kan ya. Kita itu muslimah, tetapi pada hakikatnya kita belum tahu makna hakiki atau visi sejati sebagai seorang muslimah. Ya, kita muslimah, tetapi banyak di antara kita itu belum memahami visi sejati sebagai seorang muslimah. Teman-teman gitu ya, ada satu hal yang harus kita syukuri gitu ya, ketika hari ini kita itu menjadi seorang muslimah. Kita itu berbeda dari wanita yang bukan non muslim gitu ya. Ini adalah sebuah potensi yang harus kita syukuri. Ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri gitu ya. Karena apa gitu kan ya? Karena gitu kan ya, wanita ya yang dia itu sudah beridentitas sebagai seorang muslimah, peluangnya untuk masuk surga itu banyak. Peluangnya untuk dia itu mendapatkan pahala itu banyak ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau belajar sejarah atau teman-teman mungkin sudah membaca buku Wanita Berkarir Surga gitu ya. Membaca buku Wanita Berkarir Surga. Di setiap episode gitu kan ya, di zamannya Roma gitu kan ya, di zamannya kerajaan-kerajaan yang belum datang Islam gitu kan ya, wanita itu dianggap apa? Dianggap budak ya. Di zaman jahiliyah wanita itu dianggap budak. Wanita itu tidak bernilai. Wanita itu adalah sesuatu yang sifatnya hina. Tetapi semenjak Islam datang gitu ya, wanita itu dimuliakan. Ya, wanita itu sangat-sangat dimuliakan. Nah, inilah sesuatu yang harus kita juga pahami, bahwasanya Islam datang itu meninggikan derajat seorang perempuan, meninggikan derajat kita sebagai seorang muslimah. Sehingga gitu ya, posisi kita hari ini sebagai seorang muslimah harus bangga terhadap identitas kita sebagai seorang muslimah. Pakai cadar, bangga pakai cadar.
ya. Seorang muslimah berkerudung syar'i, bangga pakai berkerudung syar'i gitu ya. Harus bangga dengan agama kita. Jangan sampai kita itu terperdaya gitu ya dengan dengan yang menakut-nakuti gitu kan ya, Islamfobia gitu kan ya. Mbak, saya nggak berani Mbak pakai kerudung syar'i kayak gitu kan ya. Nanti dikiranya saya ini Mbak radikal kayak gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi teman-teman kita belum tahu gitu kan ya, identitas kita sesungguhnya gitu ya, identitas kita sesungguhnya. Kita ini adalah sebagai seorang muslimah yang memiliki visi yang begitu besar. Admin punten, saya apakah bisa share PPT? Oke, gimana nih kakak operator? Mungkin dijadikan bisa ya? Iya, Kak Fatiahnya dijadikan. Kak, tar sebentar. Oh iya, boleh saya sedikit menyajikan. Ya. Apakah sudah bisa? Sudah kelihatan. Oh, sudah kelihatan ya? Sebentar ya. Sebentar. Saya stop dulu ya. Maaf. Siap. Nah. Ya. Sudah ya. Nah, teman-teman gitu ya, penting sekali gitu ya, kita sebagai seorang muslimah gitu kan harus clear gitu kan ya, sebenarnya kita itu dari siapa gitu ya. Kita itu dari siapa sih gitu kan ya. Kita itu tentunya kita yakin ya teman-teman, dan kita sudah kita memahami bahwasanya kita adalah hambanya Allah. Kita adalah sebagai seorang abdi gitu ya. Kita adalah sebagai seorang manusia ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan yang memiliki sebuah visi yang besar, yaitu untuk apa Mbak? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini adalah visinya Allah ketika menciptakan manusia, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Yaitu dia sebagai seorang khalifah di muka bumi. Di mana kita pernah mendengar ya teman-teman, atau selalu berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah salah satu visi yang begitu besar. Kalau kita itu sudah memahami bahwasanya kita ini adalah sebagai hambanya Allah. Kita adalah manusia yang sifatnya lemah, terbatas, kayak gitu ya. Kemudian kita itu butuh Allah. Nah, sehingga itulah yang menjadikan kita bertanya-tanya teman-teman gitu ya, bahwa sebenarnya tujuan untuk apa sih saya diciptakan gitu ya. Untuk apa sih saya diciptakan? Tak lain adalah sebagai seorang abdi. Tak lain adalah saya diciptakan untuk menjadi penolong agamanya Allah, untuk menjadi muslimah sejati yang bisa memainkan peranannya sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh agama ini, gitu ya. Akan kemana, gitu ya? Pasti tentunya kita berharap bahwasanya kita akan kembali lagi kepada Allah. Cuma pertanyaannya adalah kita itu mau memilih surga ataupun neraka, ya. Teman-teman ya, berkaitan tentang berkaitan tentang identitas kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, ya. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini menjadi sebuah pembeda antara wanita dia non muslim dan juga wanita muslim. Kalimat inilah yang nantinya akan membedakan wanita itu mudah untuk mendapatkan surga dan sulit untuk mendapatkan surga. Ya, jadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang menjadi sebuah pembatas dia muslim ataupun tidak, ini akan menjadi sebuah jalan pintu kita ya untuk mendapatkan surga, untuk mudah untuk mendapatkan surga ataupun sulit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa tinta sejarah selalu mencatat ya, di balik peradaban gemilang itu pasti ada peran muslimah yang hebat di belakangnya ya. Ya, contoh kayak gitu ya. Imam Syafi'i ya. Contoh siapa lagi gitu ya? Bunda Khadijah ya, yang melahirkan
anak-anaknya yang mendidik ya, Bunda Fatimah, terus kemudian siapa lagi, Bunda Fatimah yang akhirnya mendidik Hasan dan juga Husain, kemudian menjadi siapa, menjadi seorang khalifah. Itu peran siapa? Peran seorang wanita yang hebat ya. Jadi tinta sejarah selalu mencatat bahwa di dalam peradaban yang gemilang pasti di baliknya itu ada muslimah hebat di baliknya. Dan teman-teman gitu kan ya, pahamkah kita, tahukah kita gitu kan ya, bahwa ketika seorang muslimah itu ya nanti akan diberikan tanggung jawab ya, nanti akan diamanahi, misal dititipkan satu anak laki-laki, maka sesungguhnya dia sedang diberikan amanah untuk mencetak anak itu menjadi pemimpin terbaik ya, menjadi pemimpin terbaik. Namun ya ketika seorang perempuan itu ya diberikan amanah ya seorang anak perempuan, maka ingatlah sesungguhnya mereka sedang dititipkan amanah oleh Allah untuk menjadikan anak perempuan itu sebagai ibu beradaban. Teman-teman, Fatih pernah mendengar gitu kan ya bahwa perempuan itu Masya Allah sangat luar biasa keistimewaannya. Ketika dia menjadi seorang anak ya, ketika dia itu menjadi seorang anak, maka dia itu akan menjadi jalan pintu bagi orang tuanya untuk bisa mengantarkan ke surga ya. Kemudian ketika dia itu menjadi seorang ibu ya, ketika dia itu menjadi seorang istri, maka dia juga akan menjadi penggenap gitu kan ya agama suaminya. Dan ketika dia itu menjadi seorang ibu, maka dia juga akan menjadi jalan ya untuk apa? Untuk mengantarkan anak-anaknya ke surga. Masya Allah, begitu apa ya teman-teman, begitu luar biasanya sekali gitu ya. Islam ini menempatkan kita ya, begitu luar biasanya sekali Islam ini memberikan peranan kita. Nah, tapi teman-teman gitu ya, pertanyaannya ya, untuk memainkan peranan tersebut tentu bukanlah suatu hal yang mudah gitu ya. Untuk mencetak anak pejuang, untuk mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran gitu ya. Bagaimana mungkin kita itu bisa mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran kalau kitanya saja tidak membiasakan untuk dekat-dekat dengan Quran? Bagaimana mungkin kita akan menjadi seorang wanita yang benar-benar mampu mencetak generasi-generasi para pejuang kalau ibunya saja tidak menjadi pejuang? Ya, oleh sebab itu, sebelum amanah semuanya itu dititipkan oleh Allah SWT kepada kita, gitu kan ya, apa yang harus kita lakukan? Siapkan, 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 dan siapkan. Salah satunya apa, Mbak? Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu seperti yang kita lakukan hari ini. Kenapa sih hari ini Fatia dipertemukan dengan teman-teman semuanya yang ada di sini? Pasti ada maksud gitu ya. Pasti ada maksud teman-teman. Itu untuk apa? Untuk kita bersama-sama bergerak gitu ya. Saya bergerak dengan komunitas muslimah mau benar bareng gitu ya. Untuk apa? Untuk benar-benar menyiapkan diri kita untuk menjadi wanita-wanita hebat. Teman-teman gitu ya. Fatia sedikit ingin mengajak berpikir gitu kan ya, apa kabar muslimah kita hari ini? Apa kabar perempuan kita hari ini? Ya, banyak juga di antara kita hari ini punten gitu ya, saudara-saudara kita mungkin masih jauh gitu kan, masih jauh dari yang namanya untuk dekat-dekat dengan ilmu. Nah, ini menjadi tugas siapa, Mbak? Ini menjadi tugas kita yang hari ini sedang menuntut ilmu. Ajak teman kita gitu kan ya, dengan sabar, dengan rasa cinta. Ayo gitu ya. Ayo kita sama-sama hijrah. Ayo kita sama-sama kita belajar kayak gitu ya. Semata-mata untuk apa? Untuk yang menyiapkan gitu kan ya, untuk menyiapkan generasi-generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan Islam. Teman-teman, sekarang kita sedang berperan layaknya batu bata gitu ya. Yang dimana nanti itu puncaknya adalah apa ya? Puncaknya adalah bagaimana kita nanti itu menginginkan bahwasanya peradaban ini akan menjadi peradaban yang terbaik gitu ya. Jadi laki-laki gitu ya teman-teman ya, laki-laki gitu kan ya, yang yang dia juga akan memiliki sebuah peran yang begitu tinggi gitu ya, itu juga tergantung, itu juga sangat bisa berpengaruh kepada perempuan ya. Jadi perempuan ini memiliki peran yang sangat sentral banget gitu ya, entah dia itu dalam mendampingi gitu kan ya, mendampingi suaminya, ataupun ketika dia itu sudah menjadi seorang istri yang akan mendampingi anak-anaknya. Oleh sebab itu teman-teman, yuk senantiasa kita belajar ya untuk benar-benar memahami identitas kita dan memahami visi kita sebagai seorang perempuan.
Sebentar ya. Saya tidak bisa share screen lagi. Punten ya, maaf. Macet ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, sebentar. Bentar ya teman-teman. Teman-teman gitu ya, saya meyakini bahwa kita semuanya yang ada di sini itu adalah golongan dari bukan muslimah biasa gitu ya. Bukan muslimah biasa. Terus kita muslimah apa, Mbak? Kita adalah muslimah luar biasa. Kenapa, Mbak? Gitu kan ya, kita bukan muslimah biasa. Iya. Kalau muslimah biasa tentu dia akan berat, teman-teman. Untuk yang namanya datang ke kajian gitu ya. Kalau dia itu muslimah biasa, teman-teman, dia juga tentu akan berat ya untuk melakukan perjuangan-perjuangan seperti yang dilakukan oleh teman-teman mau benar bareng hari ini. Hebat ya teman-teman gitu kan ya. Maksudnya bersyukurlah teman-teman gitu ya, dirangkul dengan komunitas mau benar bareng. Saya sangat mensupport sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman muslimah mau benar bareng ya. Kenapa? Ya, karena satu, teman-teman muslimah mau benar bareng ini bukan hanya sekedar mau baik sendiri, tetapi gitu kan ya, sedang berpikir untuk bagaimana untuk mengajak semua wanita yang ada di sekelilingnya ini menjadi baik. Dan inilah teman-teman yang pernah saya dapatkan, inilah bukan muslimah yang biasa. Muslimah biasa itu cuma ya udah Mbak, saya mau benar sendiri ya. Tetapi muslimah yang luar biasa itu enggak seperti itu berpikirnya. Apa? Dia akan berpikir gimana ya caranya agar teman saya atau rekan saya atau saudara saya juga melakukan aktivitas yang saya lakukan ya. Jadi Masya Allah ketika teman-teman sudah memahami identitas itu, pertama bersyukurlah kita sebagai seorang yang beridentitas sebagai seorang muslimah. Harus bangga, harus pede ya, harus tampil dengan ilmu-ilmunya. Muslimah yang dia itu memahami identitasnya harus juga menampilkan karya-karyanya. Salah satu karyanya adalah apa, Mbak? Seperti sekarang ini, mengemas dakwah, mengemas perjuangan ya, untuk apa? Untuk ngajak orang baik gitu ya, untuk ngajak orang semuanya masuk kepada Islam dan jatuh cinta terhadap Islam. Tentu ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, teman-teman. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Oleh sebab itu butuh ilmu, butuh pendampingan ya. Sehingga saya sangat menyarankan sekali bagi teman-teman di sini, ketika teman-teman berada di dalam forum ini, jangan sampai berhenti pada di sini. Tetapi mintalah halqoh secara rutin. Kepada siapa? Kepada teman-teman muslimah mau benar bareng gitu ya. Yuk Mbak, kita halqoh gitu ya, setiap 1 minggu sekali. Karena mungkin forum ini itu nggak cukup kalau menurut saya gitu ya, nggak cukup. Bahkan saya pun juga senantiasa intens gitu ya untuk melakukan aktivitas halqoh gitu. Nah, selanjutnya teman-teman gitu ya, berkaitan tentang muslimah gitu ya, maka ada sebuah visi, ada sebuah misi yang harus kita pahami gitu ya. Apa aja Mbak ya visi sebagai seorang muslimah sejati itu gitu kan ya. Yang pertama satu ya, dia harus memahami bahwasanya dia adalah intelektual peradaban ya. Dia ada seorang intelektual peradaban. Dia adalah seorang perempuan ya yang harus memiliki sebuah kecerdasan yang tinggi gitu kan ya. Untuk apa? Untuk menyiapkan sebuah peradaban. Dan keintelektualan ini teman-teman dibutuhkan nanti gitu kan ya, untuk apa? Untuk berinteraksi dengan umat gitu. Yang kedua teman-teman, seorang muslimah itu dia juga memiliki yang namanya peran sebagai ibu generasi ya. Ibu generasi yang saya sampaikan tadi yang fungsinya untuk apa? Untuk mencetak anak-anaknya. Apabila dia dititipkan seorang anak laki-laki, maka sesungguhnya Allah sedang menginginkan agar seorang ibu itu mencetak anaknya menjadi seorang pemimpin. Apabila dia dititipkan seorang anak perempuan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menginginkan ibu itu untuk mencetak anak perempuannya sebagai apa? Sebagai rahimnya peradaban. Dan gitu kan ya, perempuan itu juga diberikan apa ya teman-teman, misi gitu kan ya, di tengah-tengah umat untuk menjadi apa? Untuk menjadi penggerak perubahan. Maksudnya apa Mbak gitu ya?
Teman-teman, ya aktivitas untuk menyadarkan kepada umat, aktivitas untuk mengajak orang kepada baik bukan hanya ditanggung oleh seorang laki-laki, ya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar," ya. Dan hendaklah ada segolongan umat yang di umat ini adalah apa? Nggak hanya sekedar laki-laki ya, tetapi juga perempuan. Mereka diberikan mereka diberikan tugas oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Islam hingga akhir zaman. Sehingga gitu ya, hari ini pun ya saya memiliki sebuah kewajiban apabila saya mendengar satu ayat saya akan sampaikan. Teman-teman juga seperti itu. Mbak Elsa di sini ya punya kewajiban juga untuk apa? Untuk mengajak teman-temannya gitu ya, untuk berada di dalam jalan kebaikan. Mbak Ade ya, kemudian Mbak Adila gitu ya, juga memiliki tugas untuk apa? Tidak hanya sekedar baik sendiri, tetapi juga harus mengajak baik kepada orang-orang. Dan inilah disebut sebagai muslimah yang amazing, muslimah yang luar biasa, muslimah yang dia itu tidak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga berpikir, mengajak bagaimana orang-orang itu untuk menjadi baik. Kenapa itu semuanya, Mbak? Kenapa dia itu mau memikirkan urusan orang lain? Karena dia sudah memahami hakikatnya, identitas dia sebagai seorang muslimah, sebagai hambanya Allah, gitu ya. Yang diberikan tugas visinya untuk apa? Sebagai seorang khalifah di muka bumi. Seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Seorang perempuan pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya, kita ya bagi di sini yang mungkin sudah berkeluarga, senantiasa ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah pemikiran-pemikiran yang kita berikan kepada anak kita itu adalah pemikiran-pemikiran Islam, ya? Ataukah ternyata pemikiran-pemikiran yang kita didik gitu kan ya kepada anak-anak kita itu pemikiran yang bukan dari Islam. Nah, bagaimana kita itu tahu kalau pemikiran itu dari Islam atau tidak dari Islam kalau bukan dengan ngaji kayak gitu. Ya, oleh sebab itu teman-teman gitu ya, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat solihah semuanya yang ada di sini untuk memainkan tugasnya, untuk menjadi penggerak perubahan, untuk bukan menjadi muslimah yang biasa, tidak, tetapi jadilah muslimah yang luar biasa. Ya, muslimah yang luar biasa. Teman-teman ya, Bunda Khadijah sudah selesai menuntaskan tugasnya mendampingi Rasulullah pada zamannya. Bunda Fatimah sudah selesai mendampingi Ali pada zamannya. Ya, Bunda Aisyah juga sudah menjalankan fungsinya pada zamannya. Demikian juga siapa lagi, Mbak? Siapa lagi? Siapa? Bunda ini ya. Siapa sih yang penakluknya Kota Roma? Saya lupa gitu kan ya, kalau nggak salah juga namanya juga Bunda Fatimah gitu kan ya, ibunya Muhammad Al-Fatih sudah selesai gitu ya memainkan peranannya untuk mencetak Muhammad Al-Fatih ya, yang dimana saat itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya suatu saat Roma itu akan takluk dan sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan gitu kan ya, itu adalah pasukan yang terbaik gitu kan. Oleh sebab itu gitu ya, ibundanya Muhammad Al-Fatih gitu ya, bekerja sama dengan ayahnya untuk mencetak anaknya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Dan teman-teman, hari ini masih ada satu bisyarah Rasulullah yang sekarang itu ada di dalam masa kita, yaitu apa, Mbak? Saat nanti kemenangan Islam itu akan tegak. Pertanyaannya ya, apakah gitu kan ya, kita juga apakah kita mau terlibat gitu ya dalam menyiapkan generasi-generasi itu, ataukah kita menjadi muslimah yang angkat tangan ya? Apakah kita mau menjadi muslimah yang angkat tangan? Kan tidak ya teman-teman. Karena apa gitu ya? Karena gitu ya, ketika kita berhasil mencetak anak-anak kita menjadi generasi terbaik, generasi Ahlul Quran, insya Allah itulah yang akan memudahkan kita untuk juga sampai kepada surganya Allah. Sudah saatnya teman-teman, kita tampil pede dengan apa? Muslimah cantik itu karena taat. Muslimah cantik itu karena karya-karyanya untuk Islam gitu ya. Makanya kalau muslimah yang dia itu sudah tahu identitasnya, dia nggak mudah galau teman-teman. Ketika dia belum menikah, belum ketemu jodohnya, dia tidak mudah galau
ya, karena dia yakin bahwasanya nanti Allah sudah menyiapkan gitu ya laki-laki terbaik, ya, laki-laki terbaik yang akan dia dampingi. Oleh sebab itu tugas kita sekarang apa? Menyiapkan diri kita untuk menjadi pendamping terbaik. Yang nanti ketika kita berumah tangga, kita akan mengerjakan visi-visi. Untuk siapa? Menikahnya pun bukan karena untuk apa ya teman-teman, hanya sekedar suka sama suka, enggak, tetapi untuk visi meneruskan gitu ya estafet perjuangan dakwah ini, estafet perjuangan Islam. Inilah muslimah yang dia sudah mengetahui identitasnya, ya. Saya sebagai seorang muslim, saya memiliki visi gitu ya, untuk apa? Untuk mencetak anak-anak saya untuk menjadi pemimpin-pemimpin terbaik hingga akhir zaman, kayak gitu ya. Oleh sebab itu teman-teman, jangan sampai ya gitu ya kita menjadi muslimah yang biasa, kita harus menjadi muslimah yang luar biasa, yang pede dengan karya-karya kita gitu ya. Kita habiskan waktu 24 jam kita dengan apa Mbak? Mengkaji ya, membaca Quran, menghafal Quran, berkarya bisa apa aja, menulis yang di sana itu dalam rangka untuk dakwah Islam, ataukah teman-teman merenstra kajian gitu kan ya, ataukah teman-teman mengadakan sosial gitu ya, aktivitas-aktivitas sosial untuk ta'awun kayak gitu ya. Dan Masya Allah teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga sangat bersyukur sekali ketika hari ini saya ditempatkan bersama muslimah-muslimah hebat yang ada di tim Cinta Quran Foundation yang perjuangan Islam ini. Saya punya peran, teman-teman punya peran ya, Mbak Elsa punya peran gitu ya untuk merangkul yang ada di sini, dan teman-teman selama ini ya, Islam itu tidak suka. Ketika Rasulullah sampaikan kepada Al-Khonsa, ada perang ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat menginginkan keempat anak saya syahid gitu ya. Akhirnya beneran gitu ya, Al-Khonsa persiapkan anaknya dan keempat-empatnya semuanya menjadi syahid gitu. Nah, bagi teman-teman kalau di sini ya saya ingin sebagai untuk menjadikan muslimah, untuk menjadi muslimah yang bukan menjadi muslimah yang biasa tetapi muslimah luar biasa, saya menganjurkan kepada teman-teman semuanya di sini untuk menjauhi segala pemikiran-pemikiran yang di sana datangnya bukan dari Islam. Contoh, hindari untuk sering-sering nonton Korea. ya, hindari untuk sering-sering untuk nonton hal-hal yang demikian. Bagi ada yang masih suka Korea, tolong ya dihapus gitu, ya. Kenapa Mbak gitu kan ya? Karena teman-teman kenapa Mbak itu harus demikian kayak gitu ya? Karena itulah yang nantinya akan menjadikan kita itu apa ya teman-teman? Tidak memiliki sebuah visi terhadap agama ini. Dan teman-teman tahukah kita bahwa yang namanya orang-orang barat itu teman-teman tidak ridho Islam itu bangkit. Apa yang dia rusak? Perempuan. Gitu kan ya. Kenapa perempuan yang dia rusak? Karena nanti kalau perempuannya baik, dia akan mengorbankan segala daya dan upaya untuk menyiapkan generasinya menjadi generasi terbaik. Oleh sebab itu, orang-orang barat itu ya teman-teman tidak ridho Islam tegak, tidak ridho Islam itu menang, dan salah satu caranya adalah apa? Dengan memasukkan budaya-budaya barat yang di sana itu disenangi oleh seorang perempuan. Ya. Boleh bertanya? Nanti ada waktunya ya? Ada sesi tanya jawabnya ya, teman-teman. Masya Allah, gitu. Selalu semangat nih, teman-teman. Masya Allah, saya juga semakin semangat ini Kak, gitu ya. Ya,
Ya, jadi teman-teman hindari hal-hal yang demikian gitu ya. Karena apa? Kita harus sadar bahwa hal-hal demikian itu ya teman, game kayak gitu kan ya, terus kemudian budaya-budaya Korea, pacaran gitu ya, itu adalah salah satu strategi Barat untuk menjadikan seorang perempuan ini jauh dari Islam. Ya, nanti kalau perempuannya itu sudah rusak, sudah suka fashion gitu kan ya, kemudian standar cantik itu dilihat sekarang dari putihnya gitu kan ya, bukan karena ketakwaannya, bukan karena prestasinya gitu ya, itu semuanya adalah standar-standar Barat. Kalau perempuannya nanti sudah seperti itu, gampang. Akhirnya apa? Perempuan itu akan suka dengan gaya konsumtif gitu kan ya. Akhirnya apa? Minta uang dong untuk beli apa? Untuk beli fashion ini dan sebagainya gitu ya. Akhirnya orientasi kita adalah materi terus gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman. Sebenarnya nanti kita mungkin bisa sharing lebih panjang lagi gitu ya, untuk berkaitan tentang fakta yang terjadi di fakta yang menimpa muslimah kita hari ini, karena memang kalau kita selesaikan di forum malam hari ini, diskusi kita akan begitu sangat panjang gitu ya. Sehingga yang saya sarankan kepada teman-teman adalah apa ya, teman-teman? Satu, seorang muslimah itu harus wajib membaca buku sahabiah, ya. Wajib. Cara menjaga ikhtilat ya, teman-teman. Kak Fatia pengen banget ya sesungguhnya sharing gitu ya, sharing kepada teman-teman semuanya gitu ya. Nanti silakan kepada Kak Elsa ya untuk memberikan kesempatan untuk bertanya. Itu sedikit sedikit ilmu yang mungkin sudah Kak Fatia dapatkan dari guru-guru Kak Fatia, kemudian Kak Fatia sharingkan kepada di sini semuanya, bukan bermaksud juga dalam menggurui atau apa, enggak ya, tetapi dalam rangka untuk apa? Ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama ya, ayo kita sama-sama untuk menjadi muslimah yang luar biasa ya, menampilkan karya-karya Islam ya, menampilkan bagaimana sesungguhnya jati diri kita ya, sehingga teman-teman harus senantiasa semangat ya, semangat untuk apa? Menuntut ilmu, karena orang baik itu tidak tiba-tiba teman-teman, tetapi dia bermula dulu dari apa? Dia memahami ilmu, kemudian dia menerapkan seperti itu. Mungkin itu dulu dari Kak Fatia ya. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekali ya. Kak Fatia juga mau mengajak kepada teman-teman semuanya. Kalau di Kak Fatia sendiri berada di dalam Cinta Quran Foundation ya, selalu menyediakan tema-tema kajian teman-teman ya. Dari hari Senin sampai full ada di YouTube-nya Cinta Quran Foundation. Dan teman-teman kalau mau bergabung boleh gitu kan ya. Teman-teman kalau mau bergabung boleh. Nanti tinggal nanti Kak Fatia akan kirimkan linknya ya kepada Kak Elsa ya. Silakan nanti teman-teman kalau mau daftar ikut Zoom-nya ya. Ada parenting, ada siroh gitu ya. Terus kemudian ada aktualita, ada ya banyak sekali. Yuk sama-sama kita belajar dan ketemu lagi di forum yang insya Allah yang Allah cintai seperti itu. Mungkin itu dulu dari Kak Fatia. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang tepat. Fatia kembalikan lagi kepada Kak Elsa. Masya Allah, Masya Allah. Tadi tuh dengerin kajiannya tuh sampai kayak yang, hai Allah, apa yang sudah aku lakukan untuk agama ini. Kayak ketampar gitu. Nah, Masya Allah. Jadi ya jazakillah khair ya Kak Fatia atas ilmunya, tapi masih bakal ada sesi tanya jawab. Mungkin beberapa poin dari apa yang Kak Fatia sampaikan tadi tuh ya, yang paling di-highlight tadi tuh sama Kak Fatia, jangan lupa ya kita tuh muslimah setidaknya harus baca buku-buku dari atau kisah-kisah para sahabiah, itu Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Aisyah, itu sirah-sirah mereka akan menginspirasi dan bisa jadi panutan. Manusia tuh kalau mau berubah butuh panutan teman-teman. Jadi biar kita punya nih standarnya harus kayak apa sih muslimah. Nah, kita harus tahu dulu nih harus berkaca sama siapa. Nah, muslimah itu udah paling benar kalau standar hidupnya atau standar cara berperilaku dan lain-lain itu dari para sahabiah. Gitu ya Kak Fatia ya?
Betul sekali Kak Elsa. Ya, oke. Jadi karena kayaknya udah pada nggak sabar nih ya buat tanya. Udah banyak pertanyaan nih berputar-putar di kepala. Jadi mungkin dari tadi ya Kak Kaila yang udah semangat banget nih. Gimana Kak? Di sini di kolom chat udah ada pertanyaannya, tapi kalau misalnya Kakak mau nanya secara langsung juga boleh Kak. Kak Kaila gimana? Cara menjaga ikhtilat di sekolah kayak mana ya, Kak? Sama kalau misalnya ngechat sama lawan jenis. Oh iya, jadi gimana nih Kak caranya biar walaupun di chat itu ya misalnya di grup kelas apa gimana tuh suka campur-campur ya, apalagi di sekolah yang umum, mungkin madrasah juga sekarang kayak gitu di grup kelasnya, grup sekolahnya tuh campur-campur. Nah gimana nih Kak biar ngejaga ikhtilat, bukan ngejaga apa ya, biar nggak terlalu bercampur sama lawan jenis di sekolah maupun di chat gitu Kak. Disilahkan Kak Ya, Fatia. Masya Allah Kak Kela. Kak Kela kelas berapa? Kelas 7 SMP. Kelas 3, Masya Allah. Wah, Masya Allah, nanti di sini boleh ya teman-teman yang lain gitu ya. Ya, teman-teman tidak dipungkiri gitu ya. Yang pertama adalah tidak dipungkiri bahwasanya sistem pendidikan kita hari ini gitu ya. Mohon maaf, izin sebentar, ada sponsor. iya ada iklannya. Ya, kembali lagi ya teman-teman bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan kita hari ini adalah sistem pendidikan yang kurikulumnya gitu ya ataupun juga apa ya belum begitu mengatur berkaitan tentang sistem pergaulan di dalam Islam gitu ya. Ada memang materi pelajaran ya atau mata kuliah ya maaf mata pelajaran gitu ya atau mungkin mata kuliah yang agama gitu kan, tetapi memang belum sebegitu detail gitu kan sebagaimana kalau ada sebuah kehidupan Islam yang mengatur tentang batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah jadi memang ya teman-teman bahwa mestinya gitu kan ya mestinya bahwasanya mestinya untuk apa ya untuk yang namanya ikhtilat itu harus benar-benar diatur gitu ya. Siapa yang bisa mengatur itu? Pastinya adalah orang-orang yang memiliki sebuah kuasa gitu ya. Kalau di sekolah berarti juga kepala sekolah gitu ya. Kalau misalnya di masyarakat berarti juga lingkungan setempat kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman berkaitan tentang ikhtilat ini harus kita pahami ya bahwa kalau dia itu bersifat umum misal ya di kendaraan kereta api gitu kan ya boleh Mbak kita berikhtilat seperti itu gitu ya. Untuk saat ini memang diperbolehkan ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya tersistem di sana itu kalau biasanya Kak Fatia naik kereta tuh gitu ya di depan itu ada perempuan gitu ya baru nanti ada gerbong selanjutnya laki-laki. Nah kalau bagaimana Mbak menjaga agar kita tidak ikhtilat gitu kan ya di lingkungan sekolah ya tergantung kalau memang di sana itu dalam rangka pendidikan ya yang terpenting adalah jangan duduk perempuan dengan laki-laki aja ya. Yang terpenting adalah apa? Softnya berbeda gitu ya. Perempuan-perempuan, laki-laki. Yang terpenting jangan sampai ada apa ya, ada peluang kholwat di sana. Dan untuk mengurangi itu adalah komunikasi secukupnya ya, komunikasi secukupnya. Kalau memang sudah membahas berkaitan tentang pribadi tidak diperbolehkan gitu ya. Tetapi gitu kan ya kalau membahas berkaitan tentang teknis misal belajar dan sebagainya, maka itu diperbolehkan di dalam Islam ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Berkomunikasi secukupnya dan menghindari peluang untuk kita itu kholwat ya. Kholwat itu berdua-duaan atau misalnya Kak, misalnya kita belajar kelompok secara umum gitu kan ya, boleh kayak gitu kan ya. Cuma itu tadi ya hanya sebatas untuk belajar hal tersebut dan juga harus terpisah seperti itu. Kalau misalnya nih Kak Fatia sering rapat nih ya, Kak Fatia sering rapat di kantor gitu kan ya. Apakah sama laki-laki Mbak? Iya dong gitu ya. Sama laki-laki juga gitu kan ya. Cuma terpisah gitu kan ya. Yang sini untuk yang kiri untuk laki-laki, yang kanan untuk perempuan. Begitu Kak Kayla. Gimana Kak Kaila? Apakah sudah? Oke, Masya Allah. Jadi ini udah masuk lagi Kak pertanyaan dari
apa ya tadi di atas tuh ada yang nanya gimana caranya buat gabung untuk halako dengan MBB. Ini kita sedang halako. Ya, Kak. Oke, jadi tiap hari Rabu itu tiap pekan ada sharing session dan deep talk itu sama super tim MBB. Dan kalau misalnya mau tilawah bareng MBB, mau zikir pagi petang bareng MBB, itu tinggal masuk ke Telegramnya MBB. Jadi di Instagramnya mau titik bener bareng itu ada link buat langsung ke Telegramnya. Jadi nanti di Telegram kita ada zikir pagi petang tiap malam Jumat sama hari Jumat juga ada al-kahfian bareng. Jadi insya Allah kita bareng-bareng, bener bareng ya. Oke, lanjut. Izin bertanya Kak, saat Boleh. ini Vina Rohmatul Ula. Izin bertanya Kak, saat ini saya masih kuliah tingkat akhir dan ketika sudah lulus nanti, saya harus bekerja sebagai bentuk pengabdian saya kepada negara. Saya sering berpikir bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya kelak untuk menjadi generasi pembaharu, penolong agamanya Allah, sementara saya adalah seorang calon ibu yang fakir ilmu. Masya Allah, saya juga seorang pekerja, tidak bisa menjadi ibu rumah tangga, tidak bisa mendidik anak saya seutuhnya. Ada kemungkinan juga kalau saya harus LDM, long distance marriage ya, sama suami saya, kelak karena adanya mutasi kerja. Jika hal demikian terjadi, bagaimana saya harus mendidik anak saya? Terima kasih. Masya Allah, ini sangat ke depan ya pemikirannya. Jadi gimana tuh Kak? Kekhawatiran tentang mendidik anak ke depannya. Ya, baik ya teman-teman. Kak Fatia ingin jelaskan sedikit ya bahwa awalnya gitu kan ya, awalnya gitu ya Islam ini gitu ya, Islam ini kan apa ya teman-teman, agama yang benar-benar sangat memuliakan kita sebagai seorang perempuan ya. Seorang laki-laki yang dia itu sudah balik ya teman-teman, maka dia itu wajib untuk bisa menafkahi dirinya ya. Kalau seorang laki-laki yang sudah balik gitu kan ya, maka dia itu harusnya mampu untuk menafkahi dirinya gitu. Makanya dulu kalau di dalam di dalam masa peradaban Islam itu, kalau laki-laki sudah balik, maka negara itu akan memastikan ya teman-teman, memastikan untuk apa? Laki-laki itu untuk bekerja. Tapi untuk seorang perempuan, hukum bekerja itu adalah boleh gitu ya. Hukum bekerja itu adalah boleh, bukan wajib ya, pahami itu. Hukum bekerja itu adalah boleh bukan wajib. Kenapa Islam itu memberikan hal tersebut, Mbak? Ya, karena dia ada sebagai calon al-warabatul bait. Dia akan memiliki sebuah peran gitu ya, yang begitu luar biasa sekali di dalam kehidupan rumah tangga ya. Terus kemudian kita bertanya seperti ini, Mbak, tapi dengan kondisi kita hari ini yang kita itu membutuhkan biaya hidup kita tidak ditanggung oleh negara. Saya butuh kerja, Mbak, gitu ya. Iya, betul gitu ya. Mbak Fatia juga bekerja gitu ya. Mbak Fatia juga bekerja dalam rangka untuk apa? Setidaknya adalah Mbak Fatia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Mbak Fatia kayak gitu. Tapi teman-teman gitu ya, saya pahamkan lagi ya bahwa hukum bekerja bagi seorang perempuan itu adalah tidak wajib tapi boleh ya. Dan kalau ataupun kita bekerja, maka niatkanlah itu untuk membantu orang tua kita jika ekonominya sulit ya. Niatkan itu, niatkan untuk birrul walidain. Mbak, nanti kalau misalnya saya sudah menikah gitu ya, apakah boleh Mbak saya bekerja untuk dalam rangka membantu suami saya karena finansial suami saya kurang? Boleh, asalkan satu, teman-teman tidak lalai dengan kewajiban yang pertama. Apa? Kewajiban menjadi seorang istri, kewajiban menjadi seorang ibu gitu. Jadi teman-teman juga ketika teman-teman hendak memilih untuk bekerja, pastikan bahwa teman-teman sudah merelakan tenaga yang lebih untuk bisa memainkan gitu ya ketiga peran ini. Ada dia menjadi seorang istri, ada dia menjadi seorang ibu, ada dia sebagai seorang menjadi seorang sebagai seorang karyawan. Dan kalau saya saran pribadi, kalau teman-teman sudah menikah, ambillah peran yang di sana itu teman-teman bisa gitu kan ya menunaikan dua aktivitas utama yang wajib.
jika misal mau usaha gitu kan. Biasanya kalau teman-teman Kak Fatia kalau sudah menikah Dek, maka dia bekerjanya untuk menolong suaminya apa? Dia ambil pekerjaan yang mungkin bisa di backup di rumah, jualan online, buka laundry kayak gitu ya, ataukah berbisnis online kayak gitu. Yang dimana dia masih punya waktu untuk mendidik anaknya untuk melayani suaminya kayak gitu ya. Sehingga teman-teman ketika teman-teman nanti ya mau memilih untuk bekerja karena setiap kita ujiannya berbeda-beda ya teman-teman, pastikan teman-teman siap untuk melakukan pengorbanan yang lebih, capeknya yang lebih gitu ya. Dan teman-teman juga jangan lupa gitu kan, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk senantiasa belajar, ngaji gitu ya. Makanya Kak Fatia kalau di kantor pun juga senantiasa mengingatkan kepada teman-teman Kak Fatia, yuk jangan sampai lupa ya teman-teman melakukan aktivitas ini, jangan lupa dengan ngajinya gitu ya. Kenapa? Karena ngaji ini adalah bekal untuk kita itu bisa mendidik anak-anak kita gitu ya, menyiapkan generasi-generasi terbaik pembantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman, Allah itu tidak membebani kita ya. Ketika Allah menitipkan visi ini di pundaknya muslimah hebat yang ada hadir hari ini, insya Allah gitu ya, Allah akan mampukan ya. Kenapa? Ya karena ini memang pertolongan Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman ya, sebelum teman-teman memilih untuk bekerja, pastikan ya benar-benar dipetakan gitu ya. Kalau toh memang misalnya Mbak, saya tipe orang yang tidak bisa mampu melakukan amanah seperti itu, maka merasalah qanaah dengan apa yang sudah dititipkan oleh suami ya. Ketika diberi nafkah, merasa qanaah kayak gitu ya, merasa qanaah gitu ya. Dan insya Allah nanti Allah akan datangkan datangkan pertolongan itu dari jalan-jalan yang mungkin tidak kita ketahui seperti itu. Mungkin itu Kak Elsa yang bisa saya sampaikan gitu ya, berkaitan tentang berkaitan tentang sedikit permasalahan gitu ya, tentang hukumnya wanita bekerja. Masya Allah. Jadi itu ya, mudah-mudahan terjawab kakak siapa nih tadi? Tina Rahmatul Ula. Jadi semoga tadi disimak ya jawabannya. Lanjut Kak Kristi Kurnianing Imtiaz. Masya Allah, Kak mau bertanya, gimana cara baik untuk menyadarkan atau mengajak teman yang sudah suka K-pop? Mungkin diajak untuk kayak yang kakak bilang tadi ya, jangan terlalu ke K-pop-K-popan gitu. Ya gimana Kak? Betul. Iya, memang teman-teman, Kak Fatia mau memahamkan ya bahwasannya budaya K-pop, budaya pacaran, budaya-budaya bukan datang dari Islam itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terdesain gitu ya di dalam sistem hari ini yang memberikan ruang kita dari sekularisme itu tadi gitu ya. Sehingga memang hal ini itu mungkin juga menjadi sebuah sebuah permasalahan yang berat kayak gitu. Nah, bagaimana Mbak kalau setidaknya kita ingin mengajak saja lah Mbak teman kita lepas dari K-pop gitu kan ya, butuh proses gitu ya, butuh proses gitu ya, butuh kesabaran, dan teman-teman juga butuh yang namanya pengorbanan. Untuk apa? Untuk mau berkomitmen meninggalkan hal tersebut gitu ya. Kak Fatin sarankan kalau teman-teman masih sulit untuk meninggalkan hal-hal yang demikian, gabunglah di kajiannya ini ya Ustadz Fuad gitu kan ya, Fuad Naim gitu. Ya, Kak Fatia menyarankan hal tersebut agar teman-teman bisa treatment gitu kan ya, bagaimana cara perlahannya untuk meninggalkan K-pop gitu ya. Apakah Kak Fatia dulu tidak suka K-pop? Suka gitu ya, tetapi Kak Fatia berkomitmen gitu ya. Kenapa Kak Fatia itu menghabiskan waktu Kak Fatia itu untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya, untuk melakukan hal-hal tersebut, padahal kita kembali lagi nih sebagai seorang muslimah identitas yang akan memiliki sebuah peran gitu kan ya, peran di dalam keluarga, peran di dalam masyarakat, hingga peran terbesar ada di dalam negara ya. Kita memiliki peran itu gitu. Mestinya kita itu menyiapkan hal-hal tersebut ya, bukan dengan hal-hal yang demikian gitu ya. Mari lebih produktif dengan karya-karya kita, tinggalkan ya, punya komitmen dulu. Kalau kita tuh tidak punya komitmen itu sangat sulit deh.
Ya, tapi kalau kita tuh sudah punya azam, sudah punya komitmen, ya Allah mulai hari ini saya Fathia Ahmad berkomitmen untuk mau meninggalkan K-pop, gitu kan ya, ditulis di diary itu ya. Insya Allah nanti teman-teman caranya apa? Dihapus semuanya, diganti dengan apa? Diganti dengan film-film misalnya Umar gitu ya, film-film yang membahas berkaitan tentang perjuangan para sahabiah gitu. Insya Allah perlahan teman-teman tidak akan pernah terbiasa untuk menonton hal-hal tersebut gitu. Butuh adanya azam yang kuat dan butuh orang yang senantiasa mengingatkan. Cukup itu saja sih, insya Allah apa yang nantinya akan menghindarkan kita dari hal-hal yang punten kalau menurut Kak Fathia itu kurang berfaedah gitu ya, kurang berfaedah seperti itu. Ya, lebih baik adalah untuk teman-teman ngapain ya? Cobalah nulis-nulis gitu kan ya, untuk ngebuat buku, atau teman-teman ada yang pintar untuk membuat video, bikin konten-konten dakwah bersama Kak Elsa, bersama teman-teman yang lain gitu ya. Sekarang kan sudah banyak tuh generasi-generasi cerdas yang dia tuh membuat konten-konten berkaitan tentang untuk mengajak kepada kebaikan. Begitu Kak Elsa. Dan siapa tadi yang bertanya? Iya. Semoga terjawab ya Kak. Ya, jangan lupa tadi temannya diajak ke ekskul. Ya, di situ K-popers semuanya pada belajar Islam bareng, sama Ustadznya juga Ustadz Fuad Naim, itu Ustadz yang udah pro di bidangnya lah. Mantan K-popers juga, jadi ngerti tuh K-popers perasaannya gimana kalau didakwahin. Oke. Ya, mungkin satu lagi kali ya Kak. Oke, bismillah. Dari Kakak Desi Safitri, teman saja. Bismillah, Kakak Desi. Ingin bertanya Kak, sekarang kan banyak sekali forum diskusi perempuan, wadah belajar mana-mana, referensi pun bertebaran ya, Masya Allah. Bagaimana cara kita sebagai muslimah yang mau belajar, tapi tetap sesuai pada koridor Islam, dan tidak mudah terpengaruh paham-paham yang merusak akidah? Contoh tentang kajian feminisme yang banyak digaungkan kaum perempuan hari ini. Wah, iya, gimana Kak? Betul banget teman-teman ya. Kak Fathia gitu ya ingin memahamkan kepada teman-teman juga gitu ya, bahwa yang namanya feminisme ini, gerakan feminisme ini teman-teman juga sangat luar biasa sekali berbahaya kepada kita, terutama kaum perempuan gitu. Sehingga teman-teman, kan kita itu ketika mau menyaring gitu ya, ketika kita itu mau menyaring ini dari pemikiran Islam atau enggak, kan berarti kita juga harus punya standar ya teman-teman gitu ya. Kita kan harus punya standar, ini pemikiran Islam atau tidak. Dan hal-hal yang demikian itu memang prosesnya tidak bisa untuk kita dapatkan secara tiba-tiba ya. Kita butuh sering untuk intens diskusi gitu ya, dengan muslimah-muslimah yang benar-benar dia tuh membawa tentang pemikiran Islam gitu ya. Kak Fathia dulu waktu di kampus teman-teman suka banget dengan diskusi ya, suka banget dengan diskusi ya, berkaitan tentang feminisme gitu ya, berkaitan tentang ide-ide bebas gitu ya. Karena kalau kita itu tidak menanggapi hal tersebut, kita tidak mencegah hal tersebut, hal-hal itu akan berbahaya sekali. Contoh sekarang itu, teman-teman tahu nggak kasusnya Spirit Doll? Bahaya nggak itu? Ya. Sangat bahaya sekali. Itu adalah jahiliyah model sekarang ya. Terus apa lagi? Child free gitu kan ya. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat bahaya sekali teman-teman gitu ya. Sehingga apa ya? Kita sebagai seorang muslimah itu ya teman-teman harus mampu untuk menyaring pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Islam. Bagaimana Mbak Fathia caranya gabung di dalam kajian-kajian muslimah-muslimah gitu kan ya, di dekatnya teman-teman yang membahas membahas berkaitan tentang berkaitan tentang membawa tentang pemikiran Islam. Mbak saya belum ketemu, cari teman-teman kayak gitu kan ya, cari di lingkungan teman-teman gitu ya, karena hal ini itu sangat membahayakan kita sekali, apalagi kita sebagai seorang muslimah loh teman-teman. Bayangkan ya, di Jepang itu Mbak Fathia pernah diceritain sama Ummu Sajjad gitu ya, di Jepang itu deh ya, perempuan yang dia itu mau melahirkan ya seorang anak itu bakalan diberikan hadiah uang yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena di Jepang itu ada sebuah konsep yang mereka mengira bahwa anak itu musibah. Anak itu adalah gitu ya dia itu adalah pengganggu aktivitas kayak gitu. Makanya orang-orang Jepang, perempuan Jepang itu mereka itu tidak mau mengandung, mereka tidak mau melahirkan.
Bahaya nggak ini? Bahaya. Padahal di dalam pandangan Islam gitu ya, perempuan yang mudah untuk masuk surga itu salah satunya apa? Dia memiliki banyak anak, keturunan gitu ya. Kemudian apa? Dia cetak keturunan-keturunannya untuk menjadi para pejuang-pejuang Islam ya. Sehingga Kak Fatih sangat menyarankan sekali agar teman-teman itu terhindar dari tidak ikut-ikutan ya, atau bahkan bisa menanggapi pemikiran mana yang benar menurut Islam dan mana yang salah kayak gitu. Dengan cara apa? Carilah gitu kan ya, komunitas-komunitas yang benar-benar bisa mengajak teman-teman kepada untuk bisa membuka wawasan teman-teman bagaimana tentang pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada Islam kayak gitu. Ya, untuk saat ini ya teman-teman, biasanya Kak Fatia gitu ya, belajar di mana Kak Fatia gitu kan ya? Belajar di mana ya? Kalau biasanya Kak Fatia itu sering mengikuti live IG-nya Ibunda Vika Komara gitu kan ya, itu juga salah satu referensi yang Kak Fatia sarankan. Terus kemudian live IG-nya Kak siapa ya lagi ya, Kak saya gitu kan ya, itu yang Kak Fatia bisa sarankan kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mencari diskusi-diskusi seputar demikian. Seperti itu Kak Elsa. Masya Allah. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, semoga terjawab ya Kakak Desi. Jadi telah berakhir pula sesi Q&A kita. Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan untuk yang belum terjawab, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, atau semoga terjawab di kajian-kajian lain. Jangan berhenti ikut kajian, makanya biar semua rasa penasaran bisa terjawab. Oke, jadi ya, karena tadi di awal mungkin tim dari Cinta Quran belum sempat membagikan apa yang ingin mereka bagikan di sini. Jadi mungkin sekarang apa udah ada kakak dari tim Cinta Quran atau Kak Fatia sendiri yang mau mempresentasikan? Sudah ada Kak Selvi. Oh iya, oke. Jadi untuk Kak Selvi, ya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, dari awal ngikutin sampai akhir sesi Q&A ini, Masya Allah, semangat teman-teman luar biasa sekali. Udah jam 9:30 loh ini, dan teman-teman masih meluangkan waktunya untuk terus menuntut ilmu, Masya Allah. Nah, oke, sebelumnya kenalin, aku Selvi. Aku salah satu tim dari Cinta Quran Foundation yang alhamdulillah membersamai Kak Fatia sampai sekarang, Masya Allah. Ya, di sini aku cuma pengen reminder aja sih teman-teman, dan juga ngingetin lagi soal yang menyangkut dengan identitas seorang muslimah seperti itu. Yang dimana identitas seorang muslimah itu pasti nggak jauh ya teman-teman, dan nggak akan lepas dari yang namanya Al-Quran kayak gitu. Dan teman-teman tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia, di negara kita sendiri yang mayoritasnya Muslim, ternyata memang setengah atau sebagian besarnya belum memahami isi dari Al-Quran. Jangankan memahami ya teman-teman, saudara-saudara kita di pelosok bahkan di kota sekalipun mereka ada loh yang belum bisa membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan di lingkungan terdekat teman-teman ya. Mungkin ada orang tua teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, atau saudara-saudara teman-teman, mungkin kakak, adik, tetangga, atau saudara jauh kita seperti itu. Nah, maka dari itu kami dari Cinta Quran Foundation menginisiasi program Indonesia Bisa Baca Quran supaya hal-hal yang tadi sempat Kak Fatia sampaikan itu juga bisa tersebar luas, bukan hanya di lingkungan kita aja nih, tapi juga ke seluruh dunia seperti itu. Oke, mungkin Kak Fatia atau dari teteh-teteh atau kakak-kakak dari panitia boleh memutar video dari Indonesia Bisa Baca Quran. Awan-awan menghitam langit, runtuhkan bumi. Saat aku tahu kenyataan menyakitkan,
Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teteh, Kakak yang udah muterin video cuplikan dari program Indonesia Bisa Baca Quran. Ya, sebenarnya program Indonesia Bisa Baca Quran ini bukan hanya milik Cinta Quran Foundation ya teman-teman, tapi juga milik kita bersama sebagai seorang muslimah yang ada di Indonesia seperti itu. Karena ibaratnya seperti ini, ketika kita suka satu makanan misalnya, biasanya kita pasti akan ngerekomendasiin makanan yang kita suka ini kepada teman-teman kita kayak gitu. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Spirit yang pengen kita share adalah kita pengen membagi apa yang kita rasakan ketika kita bisa membaca Al-Qur'an, ketika kita bisa memahami Al-Qur'an, ketika kita bisa dekat dengan Al-Qur'an seperti itu. Maka dari itu, yuk teman-teman, jangan terus bosan untuk menuntut ilmu, jangan terus bosan untuk mengkaji Al-Quran, jangan terus bosan untuk men-share spirit kebaikan dari Al-Quran seperti itu. Karena cobain sendiri teman-teman ketika kita share apa yang kita rasakan ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran kepada orang-orang yang kita sayang, itu rasa bahagianya tuh nggak bisa didefinisikan seperti itu. Nah, maka dari itu Cinta Quran Foundation mengajak teman-teman semua di sini untuk bersama-sama untuk menghapus buta aksara Quran di Indonesia seperti itu melalui program Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, bagi teman-teman, mungkin admin boleh di next slide. Iya. Oke, nah bagi teman-teman yang mau ikut bersama-sama dengan Cinta Quran Foundation untuk membantu saudara muslim kita di pelosok, di kota, dan di seluruh Indonesia untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran, bisa menyalurkan kontribusi terbaik teman-teman melalui nomor rekening ini, atau mungkin nanti bisa ya Kak Fatia dikirimkan link kontribusinya seperti itu. Oke, dan juga semoga ya teman-teman kita doa bersama, semoga apa yang kita kontribusikan, entah itu besar ataupun kecil, semoga ini dapat menjadi pengantar hidayah kepada saudara-saudara muslim kita agar bisa membaca Al-Quran seperti itu. Dan semoga dari setiap huruf yang mereka baca akan ada kebaikan yang mengalir untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, senang banget bisa ikut kajian malam ini, bertemu dengan teman-teman baru juga. Salam kenal, saya Selfie. Mungkin nanti kalau misalnya di jalan ketemu, bisa langsung sapa aja ya, kayak gitu. Senang banget, insya Allah. Dan makasih banget untuk admin dan juga teman-teman. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahi, merahmati, dan juga mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Iya. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian dari Selfie. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Kak Selfie, terima kasih. Insya Allah itu ya teman-teman. Jadi buat yang mau berpartisipasi tadi udah ada ya rekeningnya dan lain-lain. Oke, jadi alhamdulillah mungkin kita udah mau pamit undur diri ya ini. Jadi terima kasih atas kesempatan. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya, terutama untuk Kak Fatia Ahmad ya. Materinya malam ini luar biasa banget. Terima kasih juga kepada tim MBB. Kak Selfie juga tadi presentasi tentang Cinta Qurannya. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya tadi Kak Fatia. Dan untuk yang belum terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf karena di sini kita biar nggak terlalu malam juga di sini ya. Saya area Wita tuh di sini udah setengah 11 malam. Kak Elsa di mana Kak Elsa? Aku di Gorontalo, Kakak. Oh, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah tadi ini ada dari Jambi, dari Padang, dari Malang. Iya, Masya Allah. Semoga kita bisa berjumpa lain kesempatan ya. Atau mungkin nanti insya Allah nanti saya akan sharekan gitu ya untuk teman-teman bisa satu kajian bersama saya di kajian Cinta Quran Foundation. Nanti untuk linknya akan Fatia sampaikan kepada Kak Elsa atau admin. Mohon dibantu ya Kak untuk bisa di-sharekan seperti itu untuk kita bisa satu forum kembali. Insya Allah. Masya Allah.
Jadi buat teman-teman yang belum puas nih ngobrol-ngobrolnya, diskusinya sama Kak Fathia, nanti bakalan kita kirim linknya. Oke. Jadi untuk mungkin sebelum ditutup kita dokumentasi dulu kali ya Kak. Boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman biar ada dokumentasi sama Kak Fathia. Iya, kita tunggu bersama-sama nih, ada berapa yang mau on cam. Ya, muncul satu persatu. Masya Allah. Harusnya dari tadi ya. Masya Allah, senang gitu ya kalau menatap wajah teman-teman semuanya gitu. Wajah-wajah cantik yang bersembunyi di balik layar Zoom. Masya Allah. Semoga nanti kita bisa saling mengenal ya teman-teman. Mohon untuk memanggil Fathia kalau nanti teman-teman sudah berada di surga ya. Mungkin dengan wajah kita yang hari ini baru pertama kali tatap muka, tapi Masya Allah, insya Allah akan menjadi sebuah kenangan gitu ya. Untuk kita bisa sama-sama memanggil di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita saling ingat ya, biar nanti kita di surga bareng-bareng kayak kita di Zoom malam ini ya. Bareng-bareng. Oke, udah gimana nih operator? Aman? Amankah operator? Udah semuanya teman-teman. Udah siap ya? Oke. Ya, hitung ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, mau ganti gaya, Kak? Boleh. Ganti gaya apa ini ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Jazakallah khairan. Iya, alhamdulillah. Jadi telah berakhir rangkaian kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya kita bisa amalkan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk sekitar kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Mohon izin live ya. Nah, terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Ya, kita satu persatu menghilang dari Zoom. Kasih Kak Selfie. Sama Kak Elsa. Salam kenal ya Kak Elsa, aku Selfie. Salam kenal Kak. Ya, pamit izin ya. Iya Kakak, silahkan. Jazakumullah khairan teman-teman. Ya, kita lihat siapa yang akan setia bertahan hingga akhir. Jazakumullah khairan. Wih, banyak nih. Jazakumullah khairan. Insyaallah.